Selamat datang para guru milenial. Di sini Mr. Yofi. Video ini adalah pengimbasan program guru belajar yang diluncurkan oleh Kemendikbud untuk kita lebih mengenal mengenai asesmen kompetensi minimum atau yang disingkat dengan AKM. Apakah Anda ingin memahami AKM lebih jauh? Lalu bagaimana AKM ini bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita? Kemendikbud meluncurkan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran bisa dilakukan secara mandiri yang nantinya akan diberikan materi video dan pertanyaan-pertanyaan yang interaktif. Program itu sangat membantu kita untuk memahami AKM. Jadi Bapak Ibu Guru jangan khawatir, yang nantinya akan dibimbing sampai kita mengerti dan paham akan esensi dari AKM itu. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? Yang pertama, untuk memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Jadi banyak di antara kita yang keliru bahwasanya AKM itu sama dengan UN, nyatanya jauh berbeda. Yang kedua, menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. Tentu kita penasaran bagaimana bentuk soalnya seperti apa dan contohnya seperti apa. Yang ketiga, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. Untuk apa sih AKM itu? Apakah untuk kelulusan atau hanya untuk tes-tes doang gitu ya? Yang keempat, melakukan pengimbasan kepada rekan guru lainnya. Jadi kita saling berbagi ilmu kepada rekan guru yang lainnya. Guru belajar ini sangatlah fleksibel. Kita bisa mengatur waktu kita sendiri untuk belajar. Dan bisa juga untuk istirahat lalu melanjutnya kembali esok harinya. Jadi jangan khawatir. Pada saat pembelajaran nanti itu kita lebih mudah memahami apa konten yang akan diberikan ya. Tidak berbelit-belit langsung pada poinnya. Jadi Bapak Ibu langsung bisa memahami isi dari pembelajaran itu. Dari program ini kita dituntut untuk lebih kolaboratif. Ya, kita tidak hanya belajar sendiri tapi dituntut untuk belajar bersama dengan guru yang lain. Kita harus men-share dan berbagi ilmu kepada rekan guru kita yang lain. Saja tahapan program guru belajar seri AKM. Tahap 0 yaitu adalah orientasi program guru belajar seri AKM. Yaitu latar belakang kenapa perlu adanya program guru belajar seri AKM ini. Yang kedua, tujuan untuk mengadakan program ini agar guru-guru lebih memahami AKM salah satunya. Lalu kebijakan apa yang ada pada guru belajar ini dan alur programnya. Nanti alurnya itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu bimbingan teknis atau BIMTEK. Jadi itu ada 3 tingkat, ya, bisa tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SMA. Program ini istimewa dapat diikuti oleh guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu guru yang belum punya akun SIM PKB itu bisa daftar melalui Dapodik pada masing-masing sekolahnya
lalu meminta untuk komunitas MGMP-nya bergabung dalam akun SIM PKB itu sendiri. Nah, yang ini adalah link dari program guru belajar dari Kemendikbud. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa program, yaitu seri pendidikan keterampilan hidup sampai dengan seri masa pandemi COVID. Jadi Bapak Ibu pilih yang seri asesmen kompetensi minimum. Seri asesmen kompetensi minimum ini dirancang bagi guru dan kepala sekolah untuk bisa meningkatkan kompetensinya berdasarkan literasi dan numerasi ya. Bisa diharapkan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi bisa diklik selengkapnya itu, lalu kita diarahkan pada lalu Bapak Ibu bisa mengkliknya ini tanda mulai belajar ya. Di sini ada 4 program ya. 3 yang sudah dijalankan ya. Yang satu yang akan dijalankan itu pendidikan inklusif. Bapak Ibu untuk yang guru belajar seri AKM itu bisa diklik ya selengkapnya. Nah, silakan masukkan nomor SIM PKB-nya dan kata sandi sini ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan daftar dulu untuk SIM PKB-nya. Nah, bagi yang sudah, tinggal masukkan alamat serial dan passwordnya. Nah, di sini diarahkan kepada BIMTEK ya. Jadi BIMTEK ini ada angkatan 1, 2, dan 3 sampai 4, yaitu Bapak Ibu bisa pilih angkatan apa yang Bapak Ibu mau ya. Jadi tergantung dengan waktu luang kita. Jadi di sini saya memilih angkatan yang pertama ya. Jumat dari tanggal 1 Januari sampai dengan Selasa tanggal 5 Januari. Nah, jadi di sini ada ini sudah saya screenshot tanggal Senin ya. 15% sudah selesai. Jadi saya istirahat, bisa melanjutkan kembali. Ini Bapak Ibu klik mulai lagi gitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyelesaikan program pada angkatan yang kedua. Karena satu dan lain hal, saya nggak ada kesempatan untuk menyelesaikan program belajarnya di angkatan 1, maka saya undur ke angkatan yang kedua. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu fleksibel waktu untuk mengerjakan programnya. Nah, ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu orientasi guru belajar seri AKM. Itu disampaikan latar belakang tentang kebijakan asesmen nasional, itu ya, apa pentingnya, terus orientasinya kemana, seperti itu, sampai dengan refleksi ya. Di sini di refleksi itu kita ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi itu. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan itu supaya bisa lanjut ke tahapan yang selanjutnya ya. Yaitu ada pengantar, program BIMTEK guru belajar, sampai dikasih topik, lalu kuis lagi ya, untuk refleksi itu ya. Apakah Bapak Ibu sudah memahami materinya atau belum?
Tapi jangan khawatir kalau tidak lulus ya, gagal enggak. Jadi itu diulang lagi kuisnya sampai kita paham betul gitu. Nah, nanti akan ada beberapa soal yang akan diberikan, itu sekitar 30 soal ya. Jadi minimal kita harus 70% betulnya. Jadi kalau gagal itu dikasih kesempatan 3 kali ya. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ya. Diarahkan di mana yang salahnya, di mana yang masih kelirunya. Oke, jadi di sini saya sudah selesai ya 100%. Ini tentang pengantar yang tadi ya, program BIMTEK Assessment. Ya, jadi bisa lihat lesson content-nya. Ya, di sini ada pertama selamat datang, kedua assessment-nya berupa apa nanti. Ya, Bapak Ibu kalau penasaran apa nanti materinya langsung aja ya, masing-masing kita belajar ya. Mungkin saya di sini menjelaskan lebih jauh ya. Oke, di sini saya kasih gambaran. Itu ada pengantar ya, konsep asesmen nasional itu seperti apa, dikasihnya pengantar, tujuan, manfaat, lalu membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional materinya, lalu evaluasi ujian nasional itu seperti apa. Di akhir itu dikasih kuis ya, kuis konsep asesmen. Jadi kita kerjakan kuisnya, lanjut seterusnya seperti itu. Ini tahap selanjutnya tentang teknis pelaksanaan asesmen, juga sama ya. Di ini nanti diberikan petunjuk teknisnya seperti apa, kriteria peserta pelaksanaan asesmen seperti apa, merumuskan butir, lalu kuis teknis pelaksanaan asesmen. Inilah kuisnya. Nah, jadi saya sudah mempelajarinya, bahwasanya di asesmen nasional itu jauh beda dengan UN gitu ya. Ya, jadi dia tidak untuk semua murid gitu ya, diambil secara acak, terus bentuk soalnya berbeda, tidak hanya objektif gitu ya, ada isian singkat, esai, memasangkan dan sejenisnya. Selanjutnya itu asesmen literasi membaca tingkat SMA ya. Jadi di sini dikasih contoh-contoh soal juga ya, yang asesmen literasi itu. Maksudnya ada tingkatan-tingkatan kesulitannya juga gitu ya. Apa bedanya juga dikasih tahu di sini. Pokoknya sangatlah menarik gitu ya. Nah, terus kalau kita kan biasanya tuh ada KI, KD, indikatornya. Di sini juga ada minimal harus dicapai oleh siswa itu tingkatnya seperti apa gitu. Oke, begitupun dengan yang asesmen numerasi ya, untuk tingkat SMA itu. Dia juga ada beberapa tingkatan gitu ya. Kita mengenal tentang kompetensi minimum yang numerasinya tuh seperti apa, tahapan asesmennya seperti apa, ya, contoh-contoh soalnya seperti apa. Oke, lanjut itu ada asesmen pasca program guru belajar seri kompetensi minimum asesmen. Dan juga refleksi topik yang kelima tentang tindak lanjut laporan hasil KM. Jadi hasil KM ini kita untuk apa gitu ya? Apakah hanya untuk kelulusan? Tentu tidak ya kan? Ini untuk diberikan gambaran kepada kita guru tentang penguasaan dari siswa itu sendiri itu ya. Bagaimana kemampuan dia membaca, bagaimana kemampuan mereka bernalar. Oke. Setelah selesai semuanya 100%,
Jadi Bapak Ibu menunggu sampai ke tahapan yang kedua ya. Nah, jadi tahapan yang kedua ini kita dituntut untuk sharing kepada guru lain, berbagi ilmu mengenai BIMTEK seri guru belajar seri AKM ini. Ya, nantinya setelah itu akan diberikan sertifikat gitu ya. Tahap kedua, sesuai yang saya sampaikan tadi, itu adalah pengimbasan atau kita dituntut untuk share kepada guru lain dan berbagi ilmu kepada guru lain. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah lulus, yang minimal nilainya 70 ke atas ya, pada tahap 1 BIMTEK, itu kita dituntut untuk pengimbasan, berbagi kepada guru yang lain. Oke, itu semua tentang program guru belajar seri AKM. Yuk Bapak Ibu segera untuk cek di link gurubelajarkemendikbud.co.id dan ikuti program-program yang menarik. See you next time.